bukan semata-mata turuk, bukan semata-mata meninggalkan, tetapi ada nilai ibadahnya. Berharaplah pahala di sisi Allah dengan kamu tidak makan, tidak minum, tidak jima. Mengharapkan fadilah dan pahalanya di sisi Allah. Itu makna ta'abbud. Kamu dan kita beribadah kepada Allah dengan meninggalkan semua itu. Makanya dalam hadis juga Allah sebutkan taraka ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Dan itu ta'abbud. Banyak orang terlalaikan, dia mungkin puasa, dia jalani, tapi ta'abbudnya ini, bahwa dia beribadah, dia bertaqarrub kepada Allah dengan meninggalkan semua itu, mengharap fadilah dan pahalanya, berharap puasanya menjadi tameng baginya dari murka Allah, dari azabnya, dari neraka. Itu yang pertama perlu kita ingat, keikhlasan dan ta'abbud kepada Allah dengan siam selama Ramadan. Yang kedua, bahwa siam ibadah agung dan mulia yang Allah SWT khususkan, dibedakan dari seluruh amalan ibadah yang lain. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kullu amali ibni Adam lahu al-hazana bi'ashri amthaliha qala Allah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Amalan Bani Adam semuanya untuk dia, di mana satu kebaikannya digandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berkata, kecuali puasa, itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Berarti pengecualian puasa dari penggandaan. Dia satu-satunya ibadah yang tidak digandakan 10 kali lipat, tidak juga 700 kali lipat, tapi berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang maha tahu berapa banyaknya, karena Allah sangat mencintai puasa. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Hanya Allah yang tahu hitungannya, bukan 10, bukan 700 kali lipat. Dan puasa ibadatus sabr, kesabaran dalam meninggalkan makan minum, kesabaran mentaati perintah Allah berpuasa. Maka dia diperkecualikan dalam penggandaan. Riwayat lain menyebutkan kullu amali ibni Adam lahu kaffarah qala Allah illa siyam. Semua amalan ibni Adam baginya sebagai kaffarah, kata Allah, kecuali puasa. Berarti pengecualian puasa dari makna kaffarah. Ini semua ibadah manusia, ibadah kita, sholat, zikir, sedekah, dan yang lain-lainnya semua menjadi kaffarah di yaumul qiyamah. Seperti hadis muflis, na'udzubillah, dia datang dengan sholatnya, pahala sedekahnya, pahala ini itunya, tapi dia pernah mendolimi fulan, menyakiti alan, menipu ini, mengribai itu. Maka diambil pahala sholatnya, pahala sedekahnya sebagai kafaroh untuk membayar dan menutupi dosa-dosa dia kepada orang lain. Itu makna kafaroh. Nah, dalam arti ini kecuali puasa, tidak Allah izinkan. Tidak Allah izinkan itu untuk kafaroh baginya. Cukup ibadah yang lain sebagai kafaroh. Puasa murni untuk Allah, tidak Allah izinkan sebagai kafaroh. Karena Allah sangat mencintai puasa ini. Hanya puasa satu-satunya ibadah yang Allah sebutkan tidak boleh dijadikan kafaroh, murni untuk Allah. Dan aku sendiri yang membalasnya, kata Allah. Maka siam dengan dua riwayat ini sangat jelas menunjukkan sangat dicintai oleh Allah. Makanya ikhlaskan dan betul-betul bertaqarrublah kepada Allah. Kita semua beribadah, menjalankan ibadah yang ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam. Siam pula ibadah yang begitu besar pahalanya dan fadilahnya. Banyak hadis menyebutkan ini.
Antara lain ketika sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, dullani ala amal adkhul bihil jannah, adhun min hadits Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau minta kepada Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang dengannya aku masuk surga, amalan yang mengantarkan aku ke jannah. Tentu amalan mulia yang karenanya seorang hamba masuk surga, dan itu harapan dan tujuan setiap manusia. Maka yang Rasul sampaikan kepadanya, alaika bis-saum la mithla lahu, perbanyak olehmu puasa, karena tidak ada amalan seperti puasa. Gak ada. Dari keutamaannya, fadilahnya, pahalanya, tidak ada yang seperti puasa. Tidak ada yang menandinginya. La mithla lahu. Karena besarnya keutamaan dan cinta Allah juga sangat seperti tadi kepada puasa ini. Maka itu yang Rasul tunjukkan kepadanya, memasukkan kamu ke dalam jannah. Di hadis juga menunjukkan keutamaan puasa. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Yang puasa sehari saja fi sabilillah, sehari, Allah jauhkan dirinya dari neraka dengan puasa itu sejauh 70 tahun perjalanan. Berapa jauh apa? Di lafaz lain, ba'adallahu bainahu wa bainan nar kama ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Dengan puasa sehari Allah jadikan antara dia dengan neraka, Allah jadikan antara dia dengan neraka parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi, dijauhkan dari neraka. Itu sehari dia puasa. Betul-betul dia seperti yang Rasul katakan, wasiyamu junnah. Puasa itu betul-betul tameng. Tameng melindungi kita dari azab Allah, dari neraka. Yang sehari saja sudah seperti itu. Parit seperti langit dan bumi, 70 tahun perjalanan. Kalau lebih dari itu. Puasa juga ibadah yang kelak di yaumul qiyamah akan menjadi syafaat bagi orangnya yang menjalaninya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, wal saumu wal Qur'an yusyafa'an. Puasa dan Quran keduanya dijadikan syafaat bagi orangnya. Yaqulus siyam, di mana puasa datang menghadap Allah. Yaumul qiyamah butuh-butuhnya orang pahala, ampunan Allah, diselamatkan dari neraka, masuk jannah. Maka puasa ini datang menghadap Allah mengatakan, ya Rabbi, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am ta'amahu wa syahwatahu bin nahar fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku yang menghalangi dia dari makan minumnya atau syahwatnya di siang hari, maka jadikan aku syafaat untuknya. Quran pun datang menghadap Allah di yaumul qiyamah mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu nauma bil lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur di malam harinya karena baca Quran, maka jadikan aku syafaat untuknya. Qala fayusyafa'an, kata Rasul, maka keduanya diizinkan oleh Allah menjadi syafaat bagi orangnya. Menunjukkan pula di sisi lain, ibadah kita, ibadah manusia tidak akan lepas dari orangnya. Ikatan antara seorang hamba dengan ibadahnya kuat, erat, tidak terpisahkan antara amil dan amalnya. Demikian di akhirat, amalan itu datang menghadap Allah, membela orangnya di hadapan Allah untuk menjadi syafaat baginya, melindungi dia. Di kubur juga demikian, di riwayat disebutkan masing-masing ibadah melindungi orangnya dari arah kepalanya, kakinya, samping kanan, kirinya, dilindungi oleh ibadahnya. Sehingga kalau azab di kubur hendak menghampiri dia dari arah kepalanya, dari arah kakinya, masing-masing membela. Salat akan mengatakan, laisa laka min huna sabil, enggak ada jalan bagimu dari arah sini. Dia dilindungi, enggak bisa azab datang kepada dari kepala, dilindungi oleh salatnya. Begitu pula nanti dari puasanya, arah kakinya, arah kanan, kirinya,
sedekahnya, masing-masing ibadahnya menghadang azab itu. Gak bisa kamu masuk dari arah sini. Dilindungi oleh ibadahnya, menunjukkan eratnya hubungan ibadah itu dengan pelakunya. Terus bersama dia, melindungi dia di kuburnya, di barzakhnya, dan di yaumul qiyamah. Nas'alullah min fadlih. Siyam Ramadan, bulan mulia, perbanyak oleh kita amalan ibadah, amal saleh, apapun itu yang bisa kita lakukan, beribadat, beramal saleh kepada Allah. Terutama dua, semua amal saleh, sholat dan yang lain, zikir, tapi terutama dua, yaitu sedekah dan tilawatul Quran. Sedekah karena keduanya, puasa dan sedekah, punya keutamaan yang mirip, menghapuskan dosa. Wassadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Maka jika dijamak, ya kamu puasa, ya kamu sedekah, maka lebih diharapkan keduanya menghapus banyak dosa yang ada pada diri kita. Dan ma'ruf hadits Abu Bakar, masih dalam ingatan kita, ketika Rasulullah tanya di hari itu, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa hari ini yang puasa? Kata Abu Bakar, dan hanya beliau yang menjawab, aku ya Rasulullah. Man asbaha minkumul yawm tasaddaqa bisadaqah, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Man asbaha minkumul yawm tabi'a janazah atau ittaba'a janazah, siapa yang di antara kalian hari ini mengurus jenazah, menyolatinya hingga menguburkannya? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Man asbaha minkum yawm ada maridhan, siapa hari ini di antara kalian menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Sampai di akhir Rasul katakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Terkumpul ini semua pada seorang, surga baginya, dia akan masuk padanya. Wa taufik biyadillah, kalau Allah beri kemudahan di satu hari bisa dilakukan semua itu, ya puasa, dia bersedekah, dia jenguk orang yang sakit kalau ada saudaranya sakit, dan di hari itu pula misal ada jenazah dia sholati, dia ikut kubur, jannah dijanjikan baginya. Asyahid termasuk di dalamnya sedekah dan puasa.